Halo dan selamat datang di sesi bedah strategi kita. Coba anggap saya sebagai pelatih strategi atau strategy coach Anda hari ini. Di Explainer kali ini, kita mau membongkar sebuah realitas yang sering banget terlewat di ruang direksi. Pernahkah Anda menyadari bahwa gaya kepemimpinan personal Anda, sadar atau enggak, secara langsung membentuk dan bahkan mendikte keseluruhan strategi pasar perusahaan Anda? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Coba jujur pada diri sendiri dan renungkan pertanyaan tajam ini. Apakah strategi dan struktur perusahaan Anda saat ini benar-benar sudah didesain secara optimal untuk menaklukkan pasar? Atau jangan-jangan itu cuma cerminan dari zona nyaman Anda saja? Seringkali kita membangun organisasi bukan dengan cara yang paling efektif, tapi sekedar dengan cara yang paling gampang untuk kita kendalikan secara personal. Ada satu temuan yang sangat menarik dari publikasi Academy of Management Review. Mereka menegaskan bahwa adaptasi sebuah organisasi itu mutlak dibatasi oleh teori manajemen yang diyakini oleh para eksekutif puncaknya. Sederhananya, perusahaan Anda cuma bisa beradaptasi sejauh keyakinan Anda sebagai pemimpin tentang bagaimana cara terbaik mengarahkan dan mengatur sumber daya manusia yang ada. Nggak lebih dari itu. Nah, ini dia peta jalan diskusi kita. Kita akan mulai dari memahami cermin strategi sang pemimpin, lalu membedah 4 tipe dasar, si defender, si prospektor, si analyzer, dan sang reaktor. Terakhir, kita akan membuktikan kenapa sinergi itu mutlak diperlukan untuk kinerja yang optimal. Bagian pertama, cermin strategi sang pemimpin. 3 masalah adaptasi organisasi. Sebelum ngomongin strategi, Anda harus tahu bahwa setiap organisasi harus melewati siklus adaptif dan memecahkan 3 masalah dasar. Pertama, masalah entrepreneurial. Anda harus menentukan kita mau main di produk dan pasar yang mana. Kedua, masalah engineering. Gimana cara kita merancang sistem teknologi untuk memproduksinya? Dan ketiga, masalah administratif. Gimana cara kita mendesain struktur untuk mengatur semuanya? Nah, cara Anda sebagai pemimpin menyelesaikan ketiga masalah inilah yang akhirnya melahirkan tipe strategi perusahaan Anda. Masuk ke tipe yang pertama, yaitu defender, sang arsitek stabilitas bisnis, penguasaan teknik dan arsitektur stabilitas. Mari berkenalan dengan sang defender. Kalau Anda masuk tipe ini, Anda itu ibarat arsitek benteng yang luar biasa kokoh. Solusi Anda bukanlah terus-terusan memburu teknologi baru. Enggak, fokus utama Anda cuma satu, yaitu inti teknologi tunggal. Anda menyempurnakan satu proses berulang-ulang, berinvestasi gila-gilaan pada teknologi yang super efisien, dan bahkan melakukan integrasi vertikal penuh hanya untuk memastikan setiap rupiah pengeluaran bisa ditekan. Buat menjaga tingkat efisiensi yang ekstrim itu, pemimpin tipe defender butuh sistem administrasi bergaya tradisional yang ketat. Strukturnya pasti mekanistik. Siapa yang pegang kendali? Biasanya pakar produksi dan orang-orang keuangan. Semua keputusan dipusatkan di atas, dengan perencanaan yang murni berorientasi pada pemotongan biaya. Komunikasinya sangat hierarkis dan formal dari atas ke bawah. Strategi ini tentu punya kekuatan super, yaitu efisiensi teknis maksimal di pasar yang stabil. Nggak ada yang bisa ngalahin murahnya proses mereka. Tapi hati-hati, ada resiko fatal yang mengintai, ketidakefektifan jangka panjang. Bayangkan kalau pasar tiba-tiba bergeser atau tren berubah drastis, sistem mereka yang terlanjur kaku dan terspesialisasi itu nggak akan bisa beradaptasi. Mereka bisa langsung tertinggal jauh di belakang. Lanjut ke tipe kedua, kebalikan dari defender, prospektor, sang pioner inovasi, sang visioner entrepreneurial. Nah, sang prospektor ini beda 180 derajat. Mereka nggak mau mengunci diri di satu proses teknis. Mereka sangat mengandalkan teknologi prototipe ganda. Artinya, semuanya harus fleksibel. Bagi mereka, aset berharga itu bukan deretan mesin pabrik yang terstandarisasi, melainkan kreativitas dan pengetahuan di kepala orang-orangnya. Hal inilah yang bikin perusahaan tipe prospektor bisa langsung melompat cepat setiap kali mencium peluang pasar yang baru. Untuk mendukung inovasi tanpa henti, gaya kepemimpinannya juga harus beda. Sang prospektor harus rela melepaskan kontrol dan melakukan desentralisasi. Mereka pakai model manajemen human resources, di mana karyawan dianggap sebagai sumber ide utama. Sang pimpinan cukup jadi fasilitator yang kasih otonomi. Komunikasinya sangat horizontal, dan kapten kapal utamanya adalah tim R&D serta pemasaran. Kekuatan terbesarnya jelas, mereka adalah juara dalam hal inovasi pasar dan kemampuan adaptasi. Tapi, terus-terusan berburu hal baru artinya mereka jarang menetap cukup lama buat mengoptimalkan efisiensi. Akibatnya, profitabilitas mereka seringkali lebih rendah dari harapan, dan mereka sangat rentan terhadap pemborosan atau mengekspansi sumber daya secara berlebihan. Tipe ketiga, ini yang cukup rumit. Analisor sang dirijen keseimbangan organisasi, penguasaan administratif, dan kekuatan integrasi.
Analyzer adalah sang hibrida yang cerdik. Mereka meminimalisasi risiko pakai inti teknologi ganda. Cara mainnya gini, mereka biarkan para prospektor jadi kelinci percobaan di luar sana. Begitu pasar baru terbukti sukses, Analyzer menggunakan komponen mereka yang fleksibel untuk segera meniru inovasi tersebut. Tapi di waktu yang sama, mereka tetap mempertahankan mesin pencetak uang utama mereka yang super efisien dan stabil. Benar-benar main aman tapi pintar. Membangun sistem sehebat ini butuh kejeniusan tingkat tinggi di sisi administrasi. Kenapa? Karena pemimpin Analyzer beroperasi dalam struktur matriks yang sangat kompleks. Mereka menerapkan kontrol ketat ala Defender untuk lini tradisional, sekaligus ngasih otonomi ala prospektor buat divisi produk baru. Coba bayangkan betapa pusingnya mengurus eksekutif yang gila prosedur, berdampingan dengan eksekutif yang gila kebebasan dalam satu atap yang sama. Kalau berhasil, kekuatan terbesar Analyzer adalah titik keseimbangan idaman antara risiko rendah dan keuntungan maksimal. Tapi, equilibrium ini sangat rapuh. Kalau gagal menyeimbangkannya, mereka terjerumus ke senario paling ngeri, kegagalan ganda. Mereka jadi tidak seefisien Defender, tapi juga nggak seefektif prospektor, alias jadi birokratis lamban yang nggak punya inovasi apa-apa. Tipe keempat, reaktor sang jebakan kegagalan strategis, kisah peringatan tentang instabilitas abadi. Jujur saja, reaktor ini sama sekali bukan tipe strategi jangka panjang. Ini adalah sebutan untuk kondisi gagal adaptasi. Ciri utamanya, instabilitas yang abadi. Merespons pasar secara acak. Hari ini mereka mencoba potong budget besar-besaran, bulan depan malah jor-joran luncurin produk aneh tanpa riset. Hasilnya sudah bisa ditebak, kinerja yang terus-menerus anjlok. Kenapa perusahaan bisa terseret jadi reaktor? Biasanya ada 3 jebakan. Pertama, bosnya gagal menetapkan arah yang jelas. Kedua, apa yang direncanakan beda banget sama eksekusi di lapangan. Dan ketiga, ini yang paling sering kejadian, manajemen yang ngeyel mempertahankan strategi usang, padahal industrinya sudah berubah total. Tolong jadikan ini pengingat keras bagi tim manajemen Anda hari ini ya. Dan bagian terakhir kita, keenam, sinergi, kunci kinerja optimal. Mengapa tidak ada satu gaya pun yang bisa bertahan sendirian di masa depan? Coba perhatikan baik-baik. Tujuan bisnis yang berbeda itu mutlak butuh gaya manajemen yang juga sangat berbeda. Anda mau inovasi? Anda butuh prospektor dengan kebebasan desentralisasinya. Mau efisiensi gila-gilaan? Anda butuh Defender dengan kontrol ketatnya. Nggak bisa pakai satu alat buat semua urusan. Ingat, ide cemerlang dari sang prospektor bakalan menguap begitu saja kalau nggak dipegang oleh tangan dingin sang Defender saat produk itu mulai diproduksi massal. Artinya apa? Tantangan sejati Anda sebagai eksekutif itu bukanlah membuktikan siapa yang paling pinter atau gayanya paling benar. Tantangannya adalah, mampukah Anda mengintegrasikan semuanya? Anda harus punya kebesaran hati buat menerima gaya kolega Anda yang mungkin bikin Anda gemes karena beda banget pendekatannya. Yang suka kebebasan dan yang gila aturan itu sebenarnya saling melengkapi. Sebagai penutup dari explainer ini, saya mau melempar satu pertanyaan provokatif buat Anda. Siapa sosok pemimpin dengan kemampuan dan gaya bertolak belakang yang saat ini justru nggak ada, atau mungkin Anda singkirkan dari koalisi utama Anda? Kalau selama ini Anda cuma kerja bareng orang-orang yang isi kepalanya sama persis dengan Anda, bersiaplah, organisasi Anda sedang dalam bahaya besar. Rangkulah mereka yang berbeda, gabungkan kekuatan itu, dan bangun perusahaan yang benar-benar tak terkalahkan. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, dan teruslah bertransformasi.